Perkenalkan, nama saya Rayonisi dengan NIM 211041742 dari kelas M3 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Bagian 1. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawaban saya ya, saya sudah mempunyai buku manajemen pemasaran. Yang B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Tujuan saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran adalah agar saya bisa mempelajari bagaimana cara berbisnis dan memahami produk-produk yang ditawarkan, menarik pelanggan, dan strategi pemasaran yang dilakukan. Yang C, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Saya hadir sebanyak 7 kali. Yang D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawaban saya tidak aktif di kelas. Mengapa? Karena saya kurang memperhatikan saat menjelaskan di kelas. Yang E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Tugas yang sudah saya kerjakan ada 4 dalam bentuk video, yaitu ringkasan bab 1, bab 2, tugas penjelasan materi manajemen pemasaran, terus yang keempat, tugas video record Aprilio. Soal bagian B, apa itu Aprilio Marketplace? Aprilio Marketplace adalah market afiliasi yang berisi jutaan produk dengan harga murah, dari produk fisik seperti sepatu, pakaian, aksesoris, dan juga tersedia layanan digital atau VVOB seperti pulsa, paket data, listrik, air, internet, dan lain-lain. Yang B, dari mana Anda mengetahui Aprilio Market tersebut? Saya mengetahui Aprilio dari dosen saya, yaitu Pak Adi. Yang C, apakah Anda mendaftar di Aprilio Marketplace dan apa web replika saya? Ya, saya sudah daftar di aplikasi Aprilio. Web replika saya https://toko.aprilio.biz.id/ tanda tanya rek sama dengan Rayonisi 01. Jelaskan bagaimana cara kerja Aprilio tersebut. Cara kerja Aprilio adalah dengan melakukan promosi melalui beberapa cara seperti membagikan link, referral, membuat ulasan produk, hingga membuat konten tertarik. Ada berapa marketplace di Aprilio tersebut? Marketplace Aprilio ada 2, yaitu produk VVOB, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pembelian dan pembayaran seperti token listrik, paket data, pulsa HP, bayaran PAM, bayaran cicilan motor dan mobil, bayaran kartu kredit, bayaran cicilan rumah, bayaran BPJS, dan pembelian tiket seperti kapal dan pesawat. Terus produk yang kedua, produk umum, untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari seperti sembako, alat rumah tangga, fashion, dan lain-lain. Produk umum didukung oleh Alfa dan lebih dari 80% pemasok atau supplier yang di Shopee. Yang G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam Aprilio tersebut. Komisi yang dilakukan Aprilio adalah setiap orang yang kita ajak berbelanja atau berjualan,
apapun produknya, kita akan mendapatkan komisi 100% dari total AM. Cara menghitungnya misalnya AM kali 100 dikali 10% komisi. Contohnya sepatu harga 185.000, AM-nya 1.100. Cara menghitung komisi tersebut adalah AM 1.100 dikali 100 sama dengan 100.000. 10% dikali 110 sama dengan 10.100. Jadi komisi yang kita dapatkan adalah 10.100. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Makna dari postingan foto saya Embry Aprilio berarti saya sudah siap mengikuti Aprilio dan saya siap untuk memulai bisnis baru. Soal bagian D, jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4. Bab 2 berupa perkembangan pemasaran di abad 21. Pemasaran adalah fungsi dan organisasi untuk serangkai proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan kelangganan dengan cara mengomunikasikan organisasi dan pemangku kepentingan. Yang bab 3, perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah hal yang penting setiap organisasi bisnis bertugas untuk mendefinisikan pemasaran suatu produk ataupun layanan. Bab 4, sistem informasi pemasok adalah sistem yang menganalisis dan juga mengukur informasi pemasaran yang himpun terus-menerus dari bermacam sumber perusahaan. Yang B, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran dan konsep pemasaran yaitu suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisis proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Proses perencanaan, pelaksanaan konsep, penetapan harga promo, dan distribusi barang serta jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang C, bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa yang datang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Marketing mempengaruhi kehidupan saya di masa depan dengan cara membuat produk atau bisnis usaha yang bisa saya kerjakan dengan menerapkan strategi marketing yang sudah saya pelajari. Yang D, apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, dan konsep penjualan? Konsep produk berfokus pada peningkatan produk dalam jangka panjang. Konsep produksi yaitu konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfungsi pada efisien proses produksi. Sedangkan konsep penjualan adalah memamerkan produk yang mungkin tidak dipertimbangkan dibeli kepada pelanggan. Soal bagian D, di sini kita disuruh mengamati video yang telah dibagikan. Jadi judul videonya adalah mata kuliah manajemen pemasaran IPB. Pembacaannya adalah dosen Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT. Tempat yang diperoleh dari video adalah saya belajar apa itu pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya pemasaran, pentingnya pemasaran di antara ilmu pemasaran dan proses pemasaran, manajemen pemasaran seperti manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen produksi, dan manajemen keuangan. Dan kegiatan manajemen pemasaran seperti analisis pasar, riset, pengembangan, promosi, distribusi, pelayanan, dan harga. Dan kita juga bisa dapat mengetahui teknologi pemasaran seperti
jenjang pasar terintegrasi, pemasaran global, marketplace, dan teknologi internet. Cara mempelajari, kita harus tahu apa itu manajemen pemasaran, sejarahnya, dan masuknya kapan. Dalam perusahaan kita harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran seperti analisis pasar, riset, pengembangan usaha, promosi yang kita tawarkan berupa produk, distribusi untuk pelanggan. Jadi kita bisa mengirim barang pada pelanggan tepat waktu dan agar pelanggan tidak kecewa. Pelayanan yang baik, kita bisa mempromosikan produk kita dengan pelayanan kita yang baik. Pelanggan akan semakin tertarik dan suka, dan harga yang sepadan dengan produk dengan harga yang maksimal. Sekian jawaban saya, terima kasih.